Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. In the name of Allah, the Beneficent and the Merciful, all praises be to Allah, the Master of the Universe, the Master of the Day After, the Master of the Master, and who's no partner. Allah Ta'ala, who's created everything, the living and the living, alone is the Creator. Peace and salutation to the great messengers, to the most honorable Prophet Muhammad, peace be upon him, who has brought us from the darkness into the likeness, whom he has selected as an intermediary messengers to guide human beings to the ways of felicity and comfort. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, izinkan saya Sarizal Nijaniah Zahra membawakan kultum yang bertemakan meneladani akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita mencoba untuk meneladani akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita harus menumbuhkan kecintaan kita terhadap beliau terlebih dahulu, yaitu dengan cara yang pertama kita harus mengenal siapa beliau. Karena ada pepatah yang mengatakan tak sayang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu kita harus mengenal siapa beliau terlebih dahulu, yaitu dengan membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada begitu banyak kisah para nabi, termasuk dari kisah Rasulullah SAW. Beliau adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia di muka bumi ini. Ialah Hatam an-Nabiyyin, penutup dari para nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki akhlak yang sangat mulia dan sifat-sifat utama. Contohnya seperti baik hati, jujur, amanah, dan tidak sombong tentunya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya terdapat di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik bagimu. Selanjutnya yang kedua yang harus kita lakukan tentunya untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap Allah, terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah dengan cara membenarkan dan meyakini apa yang beliau sampaikan kepada kita selaku umatnya. Karena Nabi Muhammad SAW memiliki gelar As-Sadiq yang artinya benar, dan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Selanjutnya yang ketiga yang harus kita lakukan tentunya melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan menjauhi segala larangannya. Karena manusia hanya akan taat kepada orang-orang yang dicintainya. Seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita semua bersegera untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Bersegeralah kita untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW tanpa dilebih-lebihkan dan tanpa dikurangi. Dan tentunya ketika kita mencoba untuk meneladani akhlak beliau, kemudian mencintai beliau, ada banyak keutamaan yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan kesempurnaan keimanan dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Dan yang terakhir adalah kita akan merasakan manisnya keimanan. Karena ketika kita sudah mendapatkan manisnya keimanan, maka aktivitas ibadah yang kita lakukan selama di dunia itu akan terasa ringan. Dan tentunya itu yang akan menjadi pembekalan kita di akhirat kelak.